Mantan juara di kelas ringan Charles Oliveira selain sudah cukup lama tidak terlihat di oktagon pasca kekalahannya dari Arman Tsarukyan di UFC 300 pada bulan April lalu, penantang asal Brasil tersebut juga belum terdengar untuk pertarungan selanjutnya. Tentunya sebagai petarung di kelas elit, ini merupakan satu tanda tanya besar di mana hanya bulan November dan Desember dari pertarungan di tahun ini yang belum melengkapi daftar para fighter yang akan berlaga. Bagi Oliveira yang baru hanya melepaskan satu pertarungan di tahun ini, akhirnya mempertanyakan potensi pertarungan yang berikutnya. Apakah masih ada peluang baginya atau tidak di pertarungan tahun 2024? Hingga saat ini mantan juara yang semenjak dihabisi Islam Makhachev karirnya, Charles Oliveira, terlihat bukan lagi sebagai salah satu petarung yang paling ditunggu untuk melihat kemampuannya di oktagon. Klaim ini sedikit terbuktikan dari beberapa asumsi penggemar yang terlihat jarang dan bahkan tidak lagi menyinggung nama fighter asal Brasil tersebut ke dalam daftar petarung yang akan berlaga. Ya, meski dengan satu kemenangan ketika mengkandaskan Beneil Dariush di UFC 289 pada bulan Juni tahun lalu. Namun ketika pada beberapa bulan lalu di tahun ini The Bronx yang akhirnya harus menyerah di UFC 300 setelah tinta Dewan Juri memberikan kemenangan buat Arman Tsarukyan, Oliveira seolah nyaris hilang dari ingatan promosi. Dan dari pemberitaan media juga terlihat seperti demikian, yang terlihat tidak menggembar-gemborkan siapa calon lawan dari mantan juara kelas ringan tersebut. Sementara untuk para fighter lainnya, media terlihat gencar berupaya menjodohkan satu sama lain untuk sekedar menjadi pertimbangan bagi promosi dalam pertunjukan yang berikutnya. Melihat indikasi yang mengarah kepada hal siapa tahu dirinya akan terlupakan, Charles Oliveira akhirnya baru-baru ini mengeluarkan pekikannya hanya untuk memastikan kapan dan dengan siapa pertarungannya yang akan datang di oktagon. Sederhananya, UFC sendiri seharusnya sudah menentukan siapa calon lawan The Bronx untuk yang berikutnya, mengingat dari kekalahan terakhirnya melawan Tsarukyan, pesaing Brasil ini tidak mengalami luka yang teramat jelas terlihat dan hanya dengan kekalahan tipis dari angka skor yang ditentukan Dewan Juri pada waktu itu. Barometer ini rasanya mustahil bagi promosi untuk langsung melupakannya begitu saja, sementara Oliveira masih membawa nama besarnya di promosi Dana White. Namun kenyataannya The Bronx masih berada di pinggir lapangan untuk menunggu berita mengenai pertarungannya yang akan datang. Mungkin dirasanya sudah tidak perlu lagi mengandalkan rasa bentuk kesabarannya. Akhirnya Oliveira keluar ke media sosial untuk memekikkan ke telinga promosi tentang potensi pertarungannya dengan menjeritkan, "Keluarga dan aku sangat ingin bertarung dan aku tahu kalian semua ingin melihat aku bertarung. Aku berharap pertarunganku akan segera tiba dan aku mengandalkan kalian semua untuk mendukungku. Aku melakukan bagianku dengan berlatih, sebentar lagi singa kelas ringan akan berburu." Demikianlah jeritan hati dari sang mantan juara di akun Instagramnya. Meski demikian, Oliveira sebenarnya memiliki banyak pilihan akhir-akhir ini, karena dia tampaknya sudah tidak lagi masuk ke dalam perebutan gelar di kelas 155 pound. Dan salah satu yang mungkin menjadi lawan potensialnya adalah Dan Hooker, yang menurut informasinya telah ada rencana pengerjaan kedua petarung ini akan dijodohkan. Akan tetapi Oliveira juga memiliki satu pertarungan yang menurutnya itu akan menyenangkan baginya, agar promosi lebih memasangkannya dengan mantan juara featherweight Alexander Volkanovski atau dengan Justin Gaethje sebagai judul dari pertarungan ulang di antara mereka. Meski begitu, dari beberapa nama yang telah termuat ini, Charles Oliveira juga pernah mengatakan di akun X-nya jika dia belum bisa memberikan kabar pertarungannya ketika ditanya beberapa minggu lalu tentang masa depannya. Namun promosi sendiri juga tampaknya ingin mengubah arah petarung bintang mereka dengan menempatkan beberapa petarung terbaru yang memiliki talenta untuk memundak predikat tersebut, dengan artian para mantan juara yang terlihat telah melambat. Bersiap-siaplah untuk merindukan nama mereka di jadwal pertarungan kartu UFC.
Di luar dari masa kejayaan Charles Oliveira yang telah berkuasa di divisi kelas ringan dari tahun 2021-2022, nama-nama seperti Alexander Volkanovski yang terlihat cukup lama mempertahankan gelarnya dengan durasi waktu dari tahun 2019 hingga 2024. Kemudian di kelas welter, Kamaru Usman yang menjadi penguasa dari 2019-2022. Lalu menyusul Israel Adesanya di divisi kelas menengah dari tahun 2019 hingga yang terakhir pada tahun 2023. Dan kemudian masih ada juga Aljamain Sterling dari tahun 2021 hingga 2023. Dari beberapa nama para mantan juara yang telah lebih dari 3 kali mempertahankan gelar mereka ini, kelihatannya memiliki gejala yang akan meredupkan nama mereka sendiri untuk peluang gelar yang berikutnya. Meskipun dari beberapa nama tersebut memiliki peluang lainnya untuk kembali merebut gelar yang pernah bersama mereka, namun dari bentuk perjuangan mereka telah terlihat bahwa kekuasaan di masing-masing divisi bukan kembali untuk para mantan juara-juara itu. Dan mungkin dari indikasi ini UFC telah merubah arah lirikan mereka terkhusus kepada para juara terbaru yang mungkin juga dinilai memiliki daya jual terbaru daripada mantan juara yang telah terlihat mengabur dari kecepatan performa mereka seperti ketika masih sebagai penguasa divisi. Semua para juara di setiap divisi UFC untuk petarung pria merupakan wajah baru yang hanya baru memenangkan 1 atau 2 kali pertahanan gelar mereka, selain Islam Makhachev yang telah mempertahankan gelarnya sebanyak 3 kali. Dalam kasus Jon Jones dan Steve Miocic, meskipun kedua legenda UFC ini tetap bersikeras akan menggelar pertarungan mereka, namun keduanya juga terlihat memiliki jiwa fair play untuk petarung baru yang akan mengisi daftar para juara di divisi kelas berat. Ini terbuktikan ketika keduanya menyatakan akan secara bersamaan menggantung sarung tangan mereka setelah menyelesaikan pertarungannya, dengan tidak melihat terlebih dahulu apakah itu menang atau kalah. Mungkin di antara keduanya menyadari bahwa ini adalah masanya untuk para juara baru yang saat ini telah dicatatkan Thomas Spinal sebagai fighter teratas di heavyweight. Nah, dari rangkuman ini semua, kembali kepada Charles Oliveira yang sedang merasakan kegundahan tentang belum adanya kabar untuk pertarungan yang berikutnya. Bisa saja mantan juara 155 pun itu juga menyadari jika promosi harus selalu digedor pintu hatinya untuk tetap tidak melupakan namanya yang sebelumnya telah memberikan banyak keuntungan buat promosi MMA terbaik di dunia ini. Mungkin jika lengah sedikit saja, hal yang dikhawatirkan akan terjadi mengingat masih banyaknya petarung bertalenta lainnya yang saat ini ingin dilihat penggemar dari aksi mereka di pertarungan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.